Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laili Rosa Salma Hanina, NIM 362033. Di sini saya akan menjawab pertanyaan PS dari Makul Pengantar Manajemen dengan dosen Bapak Hanif Ardiansyah. Di dalam soal ada sebuah pertanyaan. Di awal membentukkan sebuah organisasi, pasti terdapat visi dan misi yang hendak dicapai. Dalam hal ini, apakah hubungan antara perencanaan dengan visi dan misi dalam sebuah organisasi? Nah, ini adalah pertanyaan yang muncul ketika kita berorganisasi atau kita ingin membentuk sebuah organisasi. Setiap kali kita ketemu dengan masalah-masalah yang ingin kita selesaikan, atau ada masalah dan belum tahu cara menyelesaikannya itu bagaimana. Nah, kita tuh harus belajar. Dan di era ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang begitu pesat, kemampuan untuk belajar menjadi semakin berkembang. Tidak cuma buat manusia secara pribadi, tapi juga secara berkelompok. Manusia dan organisasi itu kayak perusahaan, universitas, dan lembaga lain yang tertinggi. Kalau nggak belajar dengan optimal dan cepat, sebaliknya mereka yang belajar dengan cepat akan menjadi yang lebih unggul. Dan di video kali ini, ayo kita belajar membahas tentang hubungan antara perencanaan dengan visi dan misi dalam sebuah organisasi. Dan kenapa visi dan misi organisasi harus jelas. Jadi, selamat datang dan enjoy this video bagi yang menonton. Bersama saya, Laili Rosa Salma Hanina, mahasiswa IAIN Kalongan, Fakultas Usulul Adab dan Dakwah, Program Studi Manajemen Dakwah. Teori bagi para mahasiswa program studi manajemen. Siapa sih yang enggak kenal teori? Seseorang yang dianggap memegang peran penting dalam perkembangan teori manajemen modern, yang sangat dikenal melalui buku legendarisnya yang berjudul Benefits of Management yang terbit pada tahun 1960 silam. Di tahun 1975, Terry berpendapat bahwa proses perencanaan adalah pemilihan dan menghubungkan antara faktor-faktor membuat serta menggunakan asumsi yang berkaitan dengan masa yang akan datang, menggambarkan dan merumuskan kegiatan tertentu yang diperlukan untuk mencapai suatu hasil tertentu, sehingga perencanaan menjadi sebuah patokan strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Salah satu aspek penting perencanaan adalah membuat keputusan, proses pengembangan, dan penyelesaian sekumpulan kegiatan untuk memecahkan suatu masalah. Lalu bagaimana dengan visi dan misi? Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat iminian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu organisasi. Visi anggap sebagai masa depan atau organisasi yang berisi pikiran-pikiran. Pikiran-pikiran itu adalah gambaran dari masa depan organisasi yang ingin dicapai. Sedangkan misi merupakan suatu proses atau tahapan yang seharusnya diakui oleh organisasi dengan tujuan bisa mencapai visi yang ditetapkan. Dengan kata lain, visi misi merupakan penjabaran dari sebuah visi. Misi dianggap sebagai alasan organisasi berada di masyarakat. Visi lebih kepada gambaran secara garis besar tujuan utama atau cita-cita tertentu dari sebuah organisasi di masa mendatang atau masa depan. Nah, dibutuhkannya ini misi sebagai gambaran dari langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk bisa mewujudkan tujuan utama
cita-cita tersebut. Oleh karena itu, untuk mencapai kesuksesan sebuah organisasi harus memiliki visi dan misi sebagai arah yang jelas. Tentunya visi hanya tertulis dalam kalimat yang singkat, maka misi akan menjabarkan visi tersebut dalam beberapa kalimat yang lebih luas. Lalu, bagaimana hubungan antara perencanaan dengan visi dan misi? Sederhana sih begini, di awal pembentukan organisasi pasti ada tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan inilah yang disebut visi. Lalu, bagaimana mencapai tujuan tersebut? Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebutlah yang disebut misi. Selanjutnya, upaya-upaya yang telah direncanakan dan diproses dalam program-program kemudian dilaksanakan oleh organisasi. Inilah yang disebut perencanaan. Dengan demikian, perencanaan digunakan untuk mewujudkan visi dan misi dalam sebuah organisasi. Mari ambil contoh. Visi sebuah organisasi adalah mewujudkan barisan generasi muda yang kuat, mandiri, terampil, dan sukses. Dijabarkan dalam misi. 1. Mengadakan suatu kegiatan kepemudaan di tengah-tengah masyarakat. 2. Berupaya membantu pengabdian dan menjaga lingkungan. 3. Membantu meningkatkan prestasi dalam bidang olahraga maupun bidang lain. 4. Membantu mempererat tali silaturahim dengan mengadakan berbagai pertemuan. Kemudian bisa kita buat nih perencanaannya. Nah, bisa menggunakan rencana sekali pakai dengan menentukan nih program proyek dan menentukan anggaran, atau bisa menggunakan rencana besar dengan mengikuti kebijaksanaan, prosedur, dan peraturan. Closing statement. Gimana nih? Sudah paham? Banyak lebar kan? Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nah, kesempurnaan itu hanyalah milik Allah dan kekurangan hanyalah milik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.